Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaki Zafira dari kelas MPPSD 01 dari Prodi PGSD Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini saya akan memaparkan mengenai penggunaan teknologi di perpustakaan. Pembahasan atau sub pertama yang akan saya paparkan itu adalah penggunaan teknologi di perpustakaan, apakah itu penting. Jadi sebelum itu penggunaan teknologi di perpustakaan itu erat kaitannya dengan informasi. Jadi di perpustakaan itu ada istilah yang dinamakan dengan teknologi informasi atau TI. Nah, penggunaan teknologi informasi ini itu dia sudah menyebar dan juga secara menyeluruh dan mempengaruhi berbagai bidang kehidupan dan juga profesi. Nah, penggunaan teknologi informasi ini itu dia selain mempermudah pustakawan dan juga pemustaka, dia itu mempercepat kinerja, kemudian meningkatkan efektivitas dan efisiensi, dan juga meningkatkan mutu pelayanan di perpustakaan. Dan juga penggunaan teknologi informasi di perpustakaan ini itu dia memperluas percepatan pertukaran informasi di antara pemustaka ataupun pustakawan di perpustakaan, seperti itu. Selanjutnya subbahasan yang kedua itu ada teknologi apa saja yang cocok digunakan untuk di perpustakaan. Jadi ada 4 macam yang cocok untuk diterapkan. Yang pertama itu adanya database. Kemudian teknologi yang kedua itu ada OPAC atau Online Public Access Catalog. Yang ketiga ada RFID atau Radio Frequency Identification, dan yang keempat itu ada perpustakaan digital. Ya, selanjutnya itu keunggulan teknologi. Adapun keunggulan teknologi dari keempat macam teknologi yang sudah saya sebutkan tadi, yang pertama itu adanya database. Nah, keunggulan dari teknologi ini itu dia datanya itu sudah tersusun secara terorganisir sehingga memudahkan pemustaka dalam mencari data. Kemudian kalau OPAC atau Online Public Access Catalog, keunggulannya itu dia penelusuran informasi itu dapat dilakukan dengan cepat dan tepat, kemudian aksesnya mudah, terus dapat dilakukan di mana saja, dan juga menghemat waktu dan tenaga dan memberikan peluang yang lebih banyak untuk mengakses lebih banyak bahan pustaka. Yang ketiga itu ada RFID atau Radio Frequency Identification. Keunggulannya dia itu adalah keunggulannya itu dia meningkatkan kualitas pelayanan serta penghematan biaya operasional, karena RFID ini itu dia self service atau pelayanan mandiri, dan juga RFID ini itu merupakan sistem berkelanjutan dari sistem barcode. Yang keempat itu ada perpustakaan digital. Adapun keunggulan dari perpustakaan digital ini itu dia long distance service, artinya bisa dibuka di manapun dan kapanpun. Kemudian akses yang mudah karena dengan adanya perpustakaan digital ini itu pustaka tidak perlu lagi pergi ke perpustakaan yang konvensional, tinggal buka laptop ataupun handphonenya melalui dan membuka web ataupun aplikasi yang sudah tersedia. Kemudian murah, perpustakaan digital ini murah karena dengan bahan pustaka koleksi perpustakaan yang ada di perpustakaan digital ini itu dia cenderung murah dibandingkan membeli buku yang ada di perpustakaan, dibandingkan membeli buku. Selanjutnya dia itu mencegah duplikasi dan plagiat, dan yang terakhir itu publikasi karyanya itu secara global. Selanjutnya itu
jenis layanan dari teknologi, dari keempat macam teknologi yang sudah saya sebutkan tadi. Kalau database itu dia merupakan sistem otomasi perpustakaan. Kemudian kalau yang OPAC atau online public access catalog, yaitu di jenis layanan sirkulasi. Kemudian kalau RFID dia juga di layanan sirkulasi, dan perpustakaan digital itu dia layanan bahan pustaka. Selanjutnya, kenapa saya merekomendasikan keempat macam teknologi ini untuk diterapkan di perpustakaan? Karena keempat teknologi ini sebenarnya keunggulannya itu sudah sebutkan tadi, dan itu merupakan rekomendasi untuk diterapkan di perpustakaan karena keempat teknologi ini bisa membantu pustakawan ataupun pemustaka yang ada di perpustakaan. Selanjutnya, kemudahan apa saja yang diperoleh oleh pemustaka ataupun pustakawan dengan menggunakan teknologi ini. Kalau database itu kemudahannya bagi pustakawan seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa datanya sudah terorganisir sehingga pustakawan dapat dengan mudah mencari data yang tersimpan. Kemudian kalau RFID itu kemudahan bagi pemustakanya, yaitu self-service dan mempercepat kegiatan sirkulasi. Kemudian kalau kemudahan bagi pustakawan, yaitu penanganannya itu material, kemudian inventarisasi dengan kecepatan tinggi, dan keamanan bahan pustakanya dijamin. Kemudian sertifikasi dan penanganan di rak oleh RFID dan juga self pattern box. Selanjutnya, kalau OPAC itu kemudahan bagi pemustakanya itu adalah pencarian informasinya dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. Kemudian pencariannya itu juga dapat dilakukan tanpa mengunjungi perpustakaan, tinggal buka aplikasi ataupun webnya. Adapun kemudahan bagi pustakawan, OPAC ini itu mengurangi biaya untuk menyediakan katalog bagi perpustakaan karena katalog ini sudah berbentuk digital. Kemudian yang terakhir, perpustakaan digital. Adapun kemudahan perpustakaan digital bagi pemustaka, yaitu melancarkan pengembangan yang sistematis tentang cara mengumpulkan, menyimpan, dan mengorganisasi informasi dan juga pengetahuan dalam format digital. Adapun kemudahan bagi pustakawannya itu dia mendorong upaya kerjasama yang sangat mempengaruhi investasi pada sumber-sumber penelitian dan jaringan komunikasi. Baiklah, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.